Halo semuanya, tahukah kamu bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia juga menghadapi tantangan serius terkait ekstremisme agama? Faktanya, menurut laporan dari Wahid Foundation, sekitar 11,5% dari populasi muslim Indonesia terindikasi memiliki kecenderungan ekstremis. Fenomena ini dikenal dengan istilah mabuk agama, di mana kepercayaan dipegang teguh secara ekstrim hingga mengabaikan toleransi dan kemanusiaan. Yuk, kita bahas kenapa fenomena ini sering terjadi dan apa dampaknya bagi kemajuan negara kita. Let's go. Definisi dan penyebab mabuk agama. Apa sih yang dimaksud dengan mabuk agama? Mabuk agama adalah kondisi di mana seorang atau kelompok berpegang teguh pada keyakinan agamanya secara ekstrim hingga mengabaikan toleransi dan kemanusiaan. Penyebabnya beragam, mulai dari pemahaman agama yang sempit, pengaruhan lingkungan sosial, hingga kurangnya pendidikan kritis. Misalnya, di beberapa daerah pendidikan agama yang diajarkan di sekolah cenderung doktriner tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis. Ini menyebabkan siswa hanya menerima informasi tanpa mempertanyakannya, yang akhirnya memperkuat sikap intoleran. Segmen kedua yaitu dampak sosial. Ekstremisme agama membawa dampak sosial yang sangat signifikan. Pertama, konflik antar umat beragama. Misalnya kerusuhan di Ambon dan Poso beberapa tahun yang lalu meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Konflik ini bukan hanya menghancurkan harta benda, tetapi juga merusak hubungan sosial antar umat beragama. Kedua, diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Contohnya, penutupan rumah ibadah dan pelarangan ritual keagamaan bagi umat minoritas yang Ahmadiyah dan Syiah. Mereka seringkali menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi hanya karena keyakinan mereka berbeda. Next, yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi juga tidak kalah penting ketika konflik agama terjadi. Banyak aset yang rusak dan aktivitas ekonomi terhenti, bisnis lokal terpuruk, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, investor asing menjadi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena khawatir terhadap stabilitas negara. Misalnya, kerusuhan di Ambon menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan berdampak pada penurunan investasi. Ketidakstabilan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Segmen keempat yaitu dampak pada pendidikan. Ekstremisme agama juga menghambat kemajuan di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang terpengaruh pada radikal cenderung mengajarkan materi yang intoleran dan anti-sains. Misalnya, ada sekolah yang melarang siswanya belajar biologi evolusi karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini tentu saja membatasi pemahaman siswa tentang sains dan menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan logis. Selanjutnya yaitu dampak pada politik. Di ranah politik, ekstremisme agama dapat mengancam stabilitas demokrasi. Politisi yang memanfaatkan isu agama untuk meraih dukungan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Misalnya, penggunaan isu agama dalam Pilkada Jakarta 2017 yang memperuncing popularisasi di masyarakat. Ketika politik agama mendominasi, keputusan-keputusan yang diambil seringkali tidak lagi berdasarkan kepentingan umum, melainkan untuk memuaskan kelompok tertentu. Dampak pada inovasi dan teknologi. Terakhir, ekstremisme agama menghambat inovasi dan perkembangan teknologi. Kenapa begitu? Sikap anti-sains dan anti-inovasi membuat Indonesia tertinggal dalam perkembangan teknologi global. Contohnya, penolakan terhadap vaksinasi karena dianggap bertentangan dengan keyakinan agama dan dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani pandemi pada kala itu. Selain itu, sikap yang menganggap teknologi sebagai ancaman bagi nilai-nilai nasional bisa menghambat kemajuan teknologi di beberapa sektor Indonesia. Sebagai closing statement, jadi mengapa mabuk agama sangat berbahaya bagi kemajuan Indonesia? Dampaknya terlihat jelas pada berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, politik, hingga inovasi dan teknologi. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk mengedepankan toleransi dan berpikir kritis dalam beragama. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih toleran dan maju. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.